Assalamualaikum Bu Heni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kondisinya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah, baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Heni, sebelum nanti memulai coachingnya, saya di sini berperan sebagai pengamat yang ingin mengamati proses coaching antara Ibu dengan coachingnya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya Bu. Harapannya Bu Heni nanti bisa mengetahuinya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan bagi saya, yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika memulai sebuah coaching, Ibu dapat menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu tadi adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan penilaian ya Bu. Bagaimana Bu Heni, bisa dipahami ya Bu? Ya, baik Bu Dewi, sudah paham Bu. Baik Ibu, kalau begitu ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Heni? Boleh Bu Dewi, silahkan. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Ya baik, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Bu. Baik Bu, dari dua kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang ingin secara spesifik Ibu observasi? Ya, saya akan lebih spesifik ke mendengarkan aktif Bu Dewi, supaya saya bisa menggali dari coach dan coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, memang mendengarkan aktif ini menjadi salah satu kunci yang bisa menggali banyak informasi dan potensi dari coach ya Bu. Kemudian untuk indikator kompetensi dan tujuan pengembangan, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses percakapan nanti Bu? Ya baik, dalam melakukan coaching nanti tentunya saya berharap dapat melakukan coaching ini dengan sebaik mungkin. Indikatornya saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, semoga indikator yang Bu Heni inginkan seperti berjalannya coaching dengan alur tirta dan menggali ide dari coach bisa maksimal dan tercapai saat percakapan nanti ya Bu. Ya Bu. Hanya itu saja yang saya tanyakan Bu Heni. Setelah ini silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya dan saya berharap nanti proses coachingnya berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih Bu Heni, sudah siap ya Bu? Ya Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Dewi. Saya sudah siap melaksanakan coaching nanti. Assalamualaikum Bu Heni, bagaimana kabarnya Bu Heni sekarang? Waalaikumsalam Pak Mus, Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Pak Mus sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini ada sedikit yang mengganjal di hati dan pikiran saya Bu. Ada masalah apa nih Pak Mus yang sedang dipikirkan? Jadi saya itu maksud kedatangan saya ke sini, saya itu ingin sharing Bu. Kebetulan saya ada permasalahan pada salah satu siswa saya di kelas. Apakah Ibu sedang tidak sibuk hari ini? Tidak Pak, saya tidak sibuk. Mau cerita apa nih Pak Mus nih? Jadi sekarang saya tuh mengajar di kelas. Kebetulan salah satu siswa saya ada yang hiperaktif Bu, tapi bukan kebutuhan khusus. Kalau di kelas dia sering kehilangan fokus dan malah mengajak ngobrol teman-temannya. Kemudian dia sering ngobrol di momen yang tidak tepat. Misalnya saat saya menjelaskan, saat para siswa sedang mengerjakan tugas Bu. Dia tidak bisa anteng dan sukanya jalan-jalan seperti anak yang kelebihan energi Bu. Dan teman-teman yang lain pun juga sering merasa terganggu. Oh jadi Pak Mus ini punya siswa yang super aktif, senang mengajak ngobrol temannya, senang jalan-jalan, dan teman-teman lain merasa terganggu, begitu ya Pak Mus ya? Iya, betul sekali Bu. Nah, apa nih harapan Pak Mus setelah nanti kita selesai melakukan sharing ini? Saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan ini Bu. Saya ingin membantu murid yang saya ingin membantu murid saya tersebut bisa fokus mengikuti pembelajaran dan tidak mengganggu temannya begitu Bu.
Baik, mulia sekali tujuan dari Pak Mus ini ya. Menurut Pak Mus sendiri nih, murid dengan fokus yang baik, mempunyai kesadaran dan manajemen diri yang baik, idealnya seperti apa Pak Mus? Kalau menurut saya Bu, menurut saya murid yang punya kesadaran dan manajemen diri yang baik, dia paham betul dengan posisi dia saat itu, apa yang harus dia lakukan dan tidak boleh dilakukan, serta bisa mengontrol dirinya untuk berbuat baik dan tidak mengganggu orang lain. Kemudian indikator satunya lagi yaitu dia bisa fokus mengikuti pembelajaran saat itu dan bisa mindfulness serta begitu menurut saya Bu. Oh baik, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mus, dengan pendapat Pak Mus tentang murid ideal seperti yang Pak Mus harapkan tadi, memiliki kesadaran dan manajemen diri yang baik Pak Mus. Apa yang sudah Pak Mus lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Saya sudah mengingatkan dan sering menasihatinya Bu, namun saya juga jelas kan kalau dia itu berbuat seperti itu dia dapat mengganggu teman yang lain. Melakukan hal tersebut itu seharusnya tidak boleh, namun ketika kita pertemuan berikutnya hal tersebut dapat terulang kembali, kemudian anak seperti tidak merasa bersalah ketika dinasihati, sudah mengiyakan tapi kenyataannya tidak konsisten Bu, dan sudah kami jadikan petugas keamanan dan ketertiban dengan tujuan ketika diberikan tanggung jawab dapat menjadi rem bagi anak tersebut untuk menghindarkan dia dari hal yang tidak baik Bu, tapi ternyata dampaknya belum signifikan. Baik Pak Mus, sebenarnya langkah dari Pak Mus tadi sudah tepat, tetapi ternyata dampaknya belum signifikan ya. Apakah ada hal-hal lain yang Pak Mus lakukan? Apa saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya Bu ya? Wah, benar sekali itu Pak Mus. Seberapa pentingnya nih PSE di kelas Pak Mus? Kalau menurut saya rasa sangat penting Bu untuk mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran supaya anak-anak bisa menempatkan diri mereka di waktu dan di tempat yang tepat serta untuk melatih manajemen diri anak Bu. Baik Pak Mus, tepat sekali. Pak Mus, saya setuju dengan yang akan dilakukan Pak Mus. Mungkin apa ada alternatif lain selain itu? Saya belum pernah memanggil dia secara empat mata. Saya akan menerapkan segitiga restitusi Bu. Bisa juga hal demikian dilakukan Pak Mus, itu ide yang bagus ya. Sebenarnya apa sih manfaat dari segitiga restitusi itu sendiri? Saya rasa dapat menstabilkan identitas anak dari identitas gagal yang awalnya dia sering jalan-jalan mengganggu temannya menjadi identitas sukses. Kemudian dia juga punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya itu tanpa merasa dirinya terpuruk Bu. Saya setuju sekali Pak Mus, dengan menerapkan segitiga restitusi memang dapat menjadi sebuah solusi. Apakah ada langkah lainnya lagi Pak Mus? Saya kepikiran lagi Bu, sepertinya kalau dilihat sekilas gaya belajarnya kinestetik ya Bu. Meskipun nanti harus ditindaklanjuti lagi untuk mengetahuinya, karena dia energinya sangat berlebih Bu. Saya kepikiran untuk memberikan pembelajaran active learning dengan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menyalurkan energi ke hal yang lebih baik. Ya, wah bagus sekali itu Pak Mus, sehingga anak nantinya bisa terfasilitasi dengan baik ya. Seperti itu kan nantinya Pak. Saya akan lebih banyak mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan, kemudian pembuatan proyek ataupun outing kelas Bu, sehingga anak akan lebih tertarik dan energinya bisa tersalurkan untuk kegiatan positif dalam pembelajaran. Oke, dari alternatif yang Pak Mus dapatkan, langkah mana yang dapat menjadi solusi dalam waktu dekat ini nanti? Saya rasa semua bisa ya Bu, karena saya kan guru kelas, jadi saya setiap hari mendampingi anak dan saya coba bisa dicobakan satu persatu rencana tadi Bu. Oke, kira-kira nih siapa yang akan dilibatkan dalam menyusun rencana aksi tersebut Pak Mus? Murid tersebut rekan sekelasnya guru. Kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan Pak Mus? Sesegera mungkin Bu, saya akan melaksanakannya.
Wah, mantap sekali ya Pak Mus ya. Semoga rencana aksi ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat dan optimis. Nanti kita bisa jadwalkan lagi untuk kita bisa berbincang bersama ya Pak Mus ya, untuk membicarakan hasil dari perencanaan yang akan Pak Mus laksanakan. Pak Mus secara tidak sadar sudah memberikan solusi-solusi yang luar biasa. Bisa menjadi inspirasi bagi saya juga. Bagaimana perasaannya Pak Mus sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah lega Bu, sudah sharing bersama Ibu dan sama-sama menemukan solusinya. Saya juga menjadi punya gambaran terkait apa yang akan saya lakukan kemudian. Ya, baik Pak Mus, jangan sungkan-sungkan ya untuk bercerita. Saya juga berterima kasih. Pak Mus sudah mau bercerita apa adanya. Adakah yang ingin dibicarakan lagi Pak Mus? Saya rasa cukup Bu. Sementara ini dulu, nanti kalau ada hal yang ingin didiskusikan, saya akan datang dan menghubungi Ibu lagi. Baik Pak Mus, selalu semangat untuk pendidikan yang lebih baik ya Pak Mus ya. Terima kasih Bu Heni. Ya, sama-sama Pak Mus. Baik Bu Heni, saya tadi sudah mengamati proses percakapan yang telah Ibu lakukan dengan Koci. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Ya, boleh Bu Dewi. Saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian pada kompetensi inti, saya juga sudah terapkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu Dewi. Iya Bu, baik. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi juga sesuai dengan hasil catatan saya Bu. Ibu memang sudah memberikan prinsip kemitraan. Terbukti tadi ketika Ibu berbincang, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian proses kreatif juga mulai tampak ketika menggali Koci untuk mengidentifikasi permasalahan dan menggali ide solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Koci. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Koci. Tadi Bu Heni juga saya amati sudah menunjukkan kompetensi sesuai dengan praobservasi, di mana Ibu mengharapkan ada 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dari catatan saya, hal itu sudah terlaksana juga Bu. Yang terpenting, Bu Heni juga melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dari tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara umum Bu Heni sudah melakukan percakapan proses coaching dan berjalan dengan sangat baik. Luar biasa Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu Heni, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Ya, baik Bu Dewi. Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, seperti membuat Koci merasa nyaman terlebih dahulu. Kemudian karena Koci kan punya permasalahan di sini ya, sehingga harus dibuat nyaman. Seharusnya saya juga bisa menggunakan teknik stop untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan agar rileks untuk mengungkapkan permasalahannya. Baik Bu Heni, semoga hal itu bisa dimaksimalkan dalam diri Ibu. Dan tidak hanya potensi itu ya Bu, tapi potensi yang lain juga agar semakin tajam lagi dalam memberikan pelayanan dan coaching. Saya juga berharap proses ini juga menjadi bekal buat Ibu ke depannya ketika memberikan coaching sesuai dengan yang diharapkan, dan Ibu juga berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Bu Heni, luar biasa sekali. Terima kasih kembali.